Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Sahabat inovasi, berjumpa lagi di acara kita One Day One Innovation. Tiada hari tanpa inovasi. Nah, di podcast kita hari ini kita akan membahas satu inovasi yang berjudul teknologi irigasi tetes pada budidaya tanaman hortikultura di lahan pasang surut. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita, sang inovator, Bapak Giono. Nah, Bapak Giono ini merupakan petani inovatif yang beberapa minggu lalu Pak Giono ini menjadi salah satu pemenang kategori petani inovatif Harapan 2 di lomba inovator Sumsel. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenal apa itu inovasinya, ada baiknya kita sapa dulu Pak Giono. Selamat pagi Pak Giono. Selamat pagi Bu. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, meskipun pandemi kita tetap terus sehat ya Pak, dan Sehat jangan dan lupa tetap memakai maskernya Pak ya. Iya. Pak Giono, Bapak adalah salah satu inovator dengan judul inovasinya teknologi irigasi tetes gitu ya Pak. Nah, ini bisa diceritakan pada sahabat inovasi tentunya seperti apa inovasinya ini Pak? Silakan. Salam kenal para petani seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Kami dari Kabupaten Banjarmasin, Provinsi Sumatera Selatan ingin sedikit berbagi ilmu khususnya di bidang budidaya teknologi budidaya yaitu hortikultura. Kami selaku petani memakai cara cara penyiraman atau perawatan hortikultura pakai tetes tadi itu mulai dari tahun 2015. Jadi perlu diketahui bahwasanya alat peralatan yang perlu kita siapkan yaitu itu yang paling utama adalah sumber mata air. Itu baik dari sungai bisa, dari sumur bor bisa, mungkin dari sungai embung itu juga bisa. Terus yang kedua itu adalah mesin pompanya. Mau pakai yang ukuran 3 in, 4 in atau 6 in itu tergantung kebutuhan. Terus yang selanjutnya itu selang drip yang ukuran 3 in itu ada, pakai itu juga. Terus selang spiralnya untuk pengisapnya. Nah, juga pakai selang drip untuk pembagian dalam per lorong tanaman. Lebih bagusnya dan lebih efektifnya lagi itu memakai mulsa. Oh ya. Pakai mulsa. Jadi kalau pakai mulsa otomatis air yang dikeluarkan dari embun tetes tadi itu tidak meluber kemana-mana, tetap disitulah. Pertama. Kita selaku petani mempunyai inisiatif tersebut, yaitu pertama yang jelas kita menghemat tenaga dan biaya. Karena apa? Kalau misalkan kita mengairi tanaman holti itu kurang lebih anggaplah 10.000 batang, itu kalau kita pakai tenaga manual menyiram pakai timba ataupun ember, itu ya mungkin bisa juga memakan waktu hampir 1 minggu. Tapi kalau pakai irigasi tetes itu cukup 2 jam selesai. 2 jam selesai. Itu pun bisa merata. Iya. Jadi itu juga yang menjadi latar belakang munculnya ide untuk inovasi ini ya Pak betul, ya. Betul Bu. Jadi, betul. Yang waktu yang sebelumnya biasa manual itu pakai ember, pakai gayung satu-satu nyiramnya. Jadi, itu 1 minggu itu untuk berapa luas Pak kalau pakai gayung? Mungkin sekitar itu tadi setengah hektar paling. Setengah hektar itu 1 minggu. Satu minggu itu kalau misalkan 2 orang taruhlah kan. 2 orang. Kalau sekarang dengan 1,5 hektar itu paling 2 jam. Paling 2 jam. 2 jam selesai. Gitu 2 jam selesai. Nah, Bapak melakukan penyiraman itu artinya kan kita sudah menghemat tenaga ya Pak ya. Berapa orang Pak yang terlibat? Kalau cuma pakai drip itu cuma sendirian, 1 orang cukup. Oh, 1 orang cukup. Di samping kita mengairi juga bisa istilahnya untuk
pupuk susulan itu juga bisa melalui drip tersebut. Oh, jadi Nggak hanya cuman air. Iya, jadi nutrisi atau apapun yang melalui katakanlah air tadi itu bisa seperti pupuk susulan segala macam itu. Benar ya Pak ya. Jadi dilarutkan dilarutkan dalam ember atau drum. Nah, tergantung kebutuhan nanti. Nah, itu kita pakai kalau misalkan ada di itu bisa, Bu. Nah, jelaskan itu. Jadi misalkan kita ngambilnya air yang untuk ngisi ke bak itu dari mana, terus cara pencampuran pupuk antara pupuk dengan air yang dialirkan tuh dari mana itu, kalau di video atau foto-fotonya itu ada, Bu. Iya ya. Nanti minta tolong itu ditampilkan, insya Allah nanti biar kawan-kawan yang lain itu bisa meniru ya, mereplikasi ya Pak ya. Nah, jelasnya ini banyak sekali ya Pak ya manfaatnya ya. Banyak sekali, Bu, banyak sekali. Seperti apa Pak, bisa diceritakan Pak? Ya, sebenarnya kalau kita sebelum menemukan inovasi seperti yang saya sampaikan tadi, itu kalau misalkan kita membuka lahan usaha Holti itu kurang lebih taruhlah setengah hektar, itu ya otomatis persiapannya itu harus 5 orang untuk perawatan itu. Nah, sehubungan dengan sudah ketemunya inovasi atau ide tersebut, cukup 1 orang. Cukup 1 orang melakukannya Pak ya? Untuk melakukan mengoperasikannya alat-alat tersebut kan itu. Karena buka keran aja ya Pak ya? Itu yang hidupi mesin, Bu. Pakai mesin juga. Iya, pakai keran bisa, hidupi mesin kakek. Misalkan kita taruh dalam 1,5 hektar itu kita pakai 2 jalur, itu kita pasang T. Nah, nanti sini tutup dulu, ngalirkan yang sana dulu. Pakai keran itu kan. Nah, nanti misalkan sini selesai, ini tutup, sini buka. Kan jadi bergantian Pak. Bergantian ya? Bisa tuh. Kalau misalkan tidak mampu sekaligus, maksudnya itu kan. Nah, dari manfaat tadi Pak, keunggulan inovasi Bapak ini sendiri apa? Pertama, kita keunggulannya yang jelas pertama tadi untuk memudahkan, katakanlah meringankan biaya perawatan. Terus yang kedua, yang jelas air yang kita gunakan tersebut itu sesuai kebutuhan tanaman itu sendiri, sesuai misalkan selesai sudah taruh kira-kira kami selaku petani ini cukupnya sekian mililiter per tanaman. Nah, kita bisa, Bu, mengontrolnya itu. Kita kan bisa, Bu, ngetes dalam 1 menit itu kira-kira berapa mili yang dia keluarkan dari kucuran embun tadi. Pernah kami uji coba dengan PPL kami itu. Jadi kita bisa mengukur. Paling lama setengah jam sudah sekitar 1 liter per tanaman. Jadi jadi tidak kelebihan, Bu. Sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri waktu itu kan itu. Karena apa? Kebutuhan tanaman khususnya bidang air itu kan sesuai dengan umur tanaman. Kalau masih kecil dia tidak perlu banyak. Semakin dia usianya nambah juga kebutuhan airnya khususnya itu. Iya, jadi itu ya Pak ya keunggulan yang dirasakan pada Bapak menggunakan inovasi ini ya Pak ya. Nah, jadi di lingkungan Bapak sendiri atau teman-teman udah pada ngikutin semua ini Pak? Alhamdulillah mulai tahun 2015 itu kami mendapat bantuan dari pemerintah itu dana APBN, yaitu program penanaman hortikultura khususnya cabai, Bu. Kalau tidak salah 16 hektar untuk desa kami itu dibagi setengah hektar per orang, jadi 32 anggota kelompok tani. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Dan Dinas Pertanian baik Provinsi Pamekasan selalu mendampingi, membimbing kami kan itu. Kalau untuk daerah lain Pak, sudah ada yang menggunakan belum? Khususnya kalau di sekitaran kawasan yang di kelompok kami itu alhamdulillah sudah meniru dan mereka sangat puas dengan inovasi yang kami munculkan tadi. Nah iya Pak, ini kan inovasi ya Pak ya, tadi Bapak udah jelaskan bahwa alatnya seperti ini. Kalau biayanya sendiri ini semua orang yang ingin misalnya ada memanfaatkan ini pasti terjangkau ya Pak ya? Insya Allah terjangkau, Bu, terjangkau. Misalkan kita tidak bisa khususnya masalah dripnya tadi itu, misalkan kita tidak bisa membeli yang katakanlah yang bagus, itu alternatif untuk menghemat biaya pakai plastik yang biasa untuk membungkus yang panjang itu
bisa itu, cuman sekali pakai, sekali musim taruhlah misalnya. Tapi iya. kalau drip yang hitam itu, yang kita beli di toko pertanian, kalau tidak salah satu gulung itu 250.000 panjang 100 meter, itu sampai 6 tahun 7 tahun masih tahan. Masih tahan, dua kali tanam berarti 14 kali pakai kan, itu masih bagus. Jadi memang lebih baik yang itu ya Pak, yang pakai apa itu pipa ya Pak ya, pipa ya. Kalau itu lebih awet kan, jangka itu panjang ya. Jangka panjang, cuman modalnya agak besar. Iya. Kalau perawatannya sendiri Pak untuk inovasi ini tidak pula susah Bu. Misalkan kita memakai alat tersebut selesai, ya selesai panen ya kita simpan, kita gulung, simpan. Habis itu misalkan kita mau nanam lagi lah, apalagi itu sudah diolah, tinggal masang itu, tinggal pasang lagi, gulung lagi. Jadi memang setelah nggak dibiarin, jadi sebelum masa panen itu tetap dibiarkan ya Pak ya. Nanti kalau sudah masa panen baru kita digulung, disimpan, nanti dipakai lagi. Seperti itu aja Pak perawatannya ya. Oke. Nah kalau untuk dalam proses inovasinya ya Pak ya, pemanfaatannya, apakah ada hambatannya Pak? Alhamdulillah kalau di tempat kami itu tidak ada Bu. Karena apa? Ya mungkin kami sebelum katakan menemukan inovasi tersebut itu sudah katakanlah punya pemikiran, misalkan sumber air itu dari sungai itu kira-kira musim kemarau panjang itu tidak mencukupi, alternatif kami yaitu membuat sumur bor. Jadi kebanyakan pertama bagi kami selaku petani, kalau kita ngambil air sungai itu pH-nya itu lebih rendah dia. Cuman kalau dari sumur bor yang kurang lebih kedalamannya itu 40 meter, itu pH-nya lumayan, masih 5 sampai 6. Dan agak mengandung asin. Jadi padahal kebutuhan tanaman hortikultura itu kan membutuhkan itu. Nah, itu Bu yang jauh lebih bagus lagi itu. Jadi kalau sejauh ini alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali. Tidak ada kendala, tidak ada kendala sama sekali. Ya. Nah kalau ini udah ada rencana untuk produksi massal Pak buat dijual? Kalau kami selaku petani sebenarnya peralatan itu tidak perlu kita mengadakan di setiap toko pertanian itu ada Bu. Jadi bisa dibuat sendiri Pak? Bisa Bu, kita tinggal belanja saja mesin. Selang-selangnya itu. Jadi memang tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan Pak, petani itu sendiri. Yang penting mungkin yang perlu diketahui oleh para petani itu mungkin cara-cara anunya wae. Cara merakitnya gitu merakitnya ya? Itu wae. Kalau barang-barang peralatannya diperlukan tuh banyak. Jadi kita selaku inovator itu tidak perlu menyiapkan katakanlah kan itu tidak perlu. Nah, udah ada kerjasama Pak? Alhamdulillah belum. Kalau memang dari pihak Dinas Balitbang bisa memberikan katakanlah sedikit penyuluhan atau segala macam, ya kami selaku petani mewakili dari anggota yang lain mengucapkan syukur alhamdulillah. Kan itu. Gitu ya Pak ya. Ya nanti mungkin tindak lanjut ke depan setelah ini ya Pak ya. Ya permintaan kami memang demikian Bu. Permintaan kami itu. Nah Pak, tentunya Bapak menghasilkan inovasi, tentunya ini besar sekali harapan Bapak ya untuk agar bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Tidak hanya Bapak sendiri. Nah, harapan Bapak ke depan tentunya mungkin bisa disampaikan ke sahabat-sahabat inovasi atau pemirsa yang lagi menonton. Ya, harapan kami ke depan ya kalau bisa kita meskipun profesinya selaku petani hortikultura khususnya ya pekerjaannya nggak terlalu berat. Mungkin sama-sama katakanlah kita dapat hasil, cuman cara kerjanya enggak terlalu susah kan itu. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya inovasi ini kehidupan khususnya ekonomi para petani khususnya itu bisa semakin cepat beranjak dari jenjang kemiskinan. Gitu, iya Pak ya. Oke, sahabat inovasi, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita hari ini dengan Bapak Jono, mungkin sahabat inovasi tertarik dengan inovasi ini atau ingin belajar bagaimana inovasi ini, silakan menghubungi kantor Balitbangda ataupun Bapak Jono di nomor berapa Pak? 0853 8393 7080.
Oke. WhatsApp kami. Itu bisa melalui WhatsApp ya Pak ya, atau telepon langsung aja. Oke, baik, bincang-bincang kita hari ini semoga dapat menginspirasi kita semua dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, ya, sahabat inovasi, jangan takut untuk berinovasi dan teruslah berkarya karena kita punya jurus 4S kan. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nah, baik, demikianlah podcast kita hari ini. Berjumpa lagi di acara One Day One Innovation. Salam inovasi.